akhirnya kalau kata orang Jawa itu Jokowi nyileh tangan orang lain. Jadi memang dari awal pasti Jokowi tidak akan membuat pengaduan, membuat laporan seperti misalnya fitnah atau selain fitnah juga bisa juga macam-macam perbuatan tidak menyenangkan, kemudian macam-macam ya. Nah, tetapi ternyata yang dipakai adalah pro Jokowi dan yang digunakan agak ridiculous juga, agak lucu juga, yaitu pasal 160 KUHP mengenai penghasutan. Jadi penghasutan itu ada tiga macam lah. Penghasutan untuk melakukan tindak pidana, penghasutan untuk membangkang pada kekuasaan umum, penghasutan untuk tidak patuh kepada perintah jabatan atau undang-undang. Jadi kalau kita kaitkan dengan posisi Jokowi saat ini, ya satu-satunya yang bisa masuk itu pun perlu diperdebatkan adalah penghasutan. Nah, pertanyaannya menghasut untuk apa? Ini sama seperti Habib Rizik. Habib Rizik dikenakan pasal 160 dengan ancaman hukuman 6 tahun dan sah untuk ditahan. Dia menghasut untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidananya apa? Tindak pidananya ada mengadakan maulid Nabi pada saat pandemi. Jadi mengadakan maulid Nabi itu adalah hasutan tindak pidana ya. Padahal kalau kita mau jernih melihatnya kan pelanggaran sesungguhnya. Tetapi oke lah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi yang ternyata 4 orang ini sudah dilaporkan. Memang di sini tidak disebutkan nama Rizal Fadila ya, entah di tempat lain ya. Yang saya baca cuma Roy Suryo hingga Dr. Tifa, tapi ada inisial RF ya. Nah, RF itu dugaan saya Rizal Fadila. Entah orangnya merasa apa enggak ya. Nah, di ujung telepon sudah ada Rizal Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi, Bang Refli. Oke, Bang Rizal. Siap. Apa pendapat Anda tentang pelaporan pro Jokowi terhadap 4 orang yang salah satunya diduga Anda karena ada inisial RF. RF itu yang jelas bukan Refli ya. Oke, silakan Kang Rizal dieksplorasi jawabannya. Ya, saya kira saya baca juga di media seperti itu gitu ya. Yang awalnya memang sudah ramai juga 4 orang gitu kan sebelumnya, yaitu pertemuan lawyer di rumah makan 1000 Basa itu gitu kan. Tapi baru muncul sekarang yang diperkirakan adalah tadinya memang Jokowi langsung, karena dia sendiri yang sibuk kan gitu sejak di Solo kemudian sampai di Jakarta datang sengaja gitu untuk bertemu. Tapi ternyata yang muncul malah pemuda patriot Nusantara gitu. PPN ya, pajak juga, pertambahan nilai. Iya, pajak pertambahan nilai. Iya. Jadi kelihatannya tangan tadi yang sebut Bang Refli itu kok pakai tangan ormas gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu hak semua kan untuk bisa melaporkan, walaupun legal standing nanti bisa jadi masalah juga lah ke depan gitu. Tapi masalah yang ada adalah kalau benar gitu kan, misalnya saya termasuk di dalamnya, ya berarti kita akan hadapi gitu. Karena masalah ini kan masalah yang sudah menjadi istilahnya public opinion gitu ya, sudah menjadi perhatian umum juga gitu, masalah ijazah palsu lah. Walaupun disebut di situ hasutan, tapi nggak bisa dilepaskan konteksnya gitu dengan dugaan ijazah palsu yang terus diramaikan gitu kan, atau kemarin yang kita datang ke UGM maupun ke Solo, nggak bisa dipisahkan dari itu gitu. Tapi ketika masuk ke pasal 160 KUHP penghasutan, ya benar tadi analisis Bang Refli, saya kira itu ingin menjauhkan dari ijazah palsu gitu kan. Tadinya mungkin yang penghasutan, jadi langsung hubungannya dengan sesuatu yang akibat dari hasutan itu gitu, baik tulisan maupun lisan ya. Tapi sebenarnya sangat
tidak akan bisa dibuktikan oleh dia. Menurut saya mah kalau dibawa ke penghasutan lebih enak gitu, lebih enteng itu. Karena kan tadi menghasut itu harus ada menyampaikan atau menggerakkan itu harus berkaitan dengan tindak pidana. Iya. Sekarang apa tindak pidana apa gitu kan? Yang sudah kita jadi harus ada tindak pidana pokoknya ya, misalnya seorang melakukan pencurian. Nah, saya yang menghasut dia untuk melakukan pencurian. Harus memukul misalnya gitu kan. Kecuali konstruksinya gitu. Begini, Kang. Kang Rizal menghasut untuk membuat ijazah palsu. Lalu dilaksanakan. Nah, itu penghasutan itu. Iya, karena membuat ijazah palsu pidana kan. Jadi gitu. harus ada tindak pidana di ujungnya. Harus ya kan? ada tindak pidana. Lagi juga begini, Bang Refli, itu kan ada putusan MK gitu bahwa delik formil penghasutan itu sekarang sudah bergeser ke delik material gitu. Jadi harus ada hubungan kausalitas dengan tindakan nyata. Jadi bukan hanya misalnya, ayo bakar gitu kan. Enggak, harus ada bukti orang membakar dulu gitu. Jadi salah satu bukti yang ingin mereka sampaikan kalau saya baca di media ya, itu terjadinya rame-rame di Jogja dan Solo. Iya, jadi sebetulnya kalau begitu lokus deliktinya di Jogja dan Solo. Kan gitu, harusnya di sana diadukan satu. Yang kedua, kan di sana tidak ada hasutan untuk melakukan tindak pidana apa-apa. Malah gitu mau kan? Bersilaturahmi ya? Malah mau bersilaturahmi, mau salaman, mau nanya, hanya itu saja. Malah awalnya kita ajak semua itu teman-teman supaya bisa ikut kan bersilaturahmi. Jadi nggak ada itu. Nggak ada bentak-bentak Jokowi juga gitu kan? Nggak ada dari awal. Atau bilang geruduk gitu. Jadi rupanya jumlah manusia itu dianggapnya sebagai sebuah hasutan. Padahal di antara mereka ada yang mau bersalaman doang ya. Saya kira sangat naif sekali gitu. Dan siapa juga yang pertama memancing-mancing kan gitu. Sehingga timbul percekcokan lah. Dan tidak ada tindak pidana apa-apa. Kalaupun itu demonstrasi kan dibenarkan oleh hukum. Malah yang terkesan memancing adalah Pak Jokowi sendiri ya dengan membawa orang-orang yang biasa menggunakan kekerasan selama ini kan. Iya, jadi saya sudah bisa berbalik gitu. Satu bisa berbalik juga dalam kaitan sekarang pelaporan ini kalau tidak terbukti kan bisa laporan balik, pelaporan palsu. Kang Rizal, intinya adalah kan Kang Rizal sudah melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri soal dugaan penggunaan dokumen palsu, which is ijazah palsu. Tapi mereka balas dengan tindak pidana penghasutan yang kemudian mereka jauhkan dari soal tindak pidana dokumen palsu. Kelihatannya arahnya adalah seperti pertandingan, mereka mau menghindari pertandingan. Gimana Kang itu Kang? Iya, kelihatannya kalau bahasa penghasutan itu pasti akan berbeda mungkin dengan hoax gitu kan. Kalau hoax atau berita bohong menimbulkan keonaran segala macam lah. Kalau memang itu mungkin konteks ke ijazah palsunya dekat gitu. Tapi ini ingin mungkin bingung juga ini cari yang mana gitu kan. Ya akhirnya yang mungkin agak jauh lah, bisa tidak sampai kepada harus membuktikan nanti ijazah asli atau tidak gitu. Maka dibatasi, dilokalisir ke penghasutan gitu ya. Tapi semakin dijauhkan maka semakin fatal gitu. Karena penghasutan itu kan ada unsur-unsur deliknya gitu ya. Salah satu unsur deliknya adalah memang menghasutnya untuk melakukan tindak pidana, dan itu tidak akan ada gitu. Semuanya nggak akan ada itu, baik Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Tifa gitu kan. Itu nggak ada. Saya juga nggak pernah merasa gitu kan menyerukan agar dilakukan tindak pidana, apalagi di Jogja, di Solo gitu. Di tempat lain juga tidak ada gitu kan. Jadi paling seruan, kalau kena seruan ayo datang, kan datang untuk silaturahmi. Bukan datang untuk
katakanlah menculik orang kan, ya kan? Iya. Tapi Kang Rizal, sejarah sudah mengajarkan kepada kita, Gus Nur dan Bambang Tri meskipun tidak terbukti bahwa dia menyebarkan kebohongan mengenai ijazah palsu, karena dalam persidangan tidak pernah dihadirkan ijazah aslinya sokol gitu ya. Iya. Tetapi tetap saja dihukum dengan tindak pidana menyebarkan kebohongan yang kemudian dikoreksi di tingkat Mahkamah Agung, bukan menyebarkan kebohongan tapi melakukan ujaran kebencian. Dan kebencian itu basisnya harus sara sih. Jadi kita mengira-ngira Jokowi itu suku atau agama atau ras atau antar golongan, kan begitu kira-kira. Nah, menyaksikan ini bisa jadi kemudian pokoknya penegak hukum nggak mau peduli, yang penting tahan dulu. Apalagi ada kepentingan yang diduga sama seperti gugatan TPO awal, yaitu bagaimana melumpuhkan orang-orang yang diperkirakan akan hadir dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum di PN Surakarta. Karena Dr. Taufik kan sudah nyebut-nyebut tuh, ahli kami Rismon katanya, Roy Suryo. Silakan dieksplorasi nih. Memang itu serba mungkin, tapi itu kan menggambarkan akhirnya kan negara kekuasaan gitu kan. Jadi akhirnya kekuasaan atau politik bisa melakukan apa saja. Saya kira masyarakat atau rakyat pun akan bisa membaca dan mungkin pada ujungnya akan mereaksi juga gitu kalau negara ini sudah seperti itu, hukum sudah diacak-acak. Jadi esensi utamanya itu dulu gitu. Nah kemudian bahwa upaya-upaya bisa memaksakan gitu kan dan sebagainya menghambat seseorang untuk tidak bisa melakukan tanggung jawab hukumnya gitu kan di satu tempat ataupun di waktu-waktu, saya kira itu mungkin saja. Tapi untuk kasus ini penghasutan gitu kan, saya kira perlawanan hukumnya akan kuat gitu. Jadi mungkin agak berbeda dengan kemarin konteks hoax gitu kan soal Gus Nur. Tapi kalau ini sangat kalau bukan mendahului dalil ya. Ini mudah untuk dipatahkan gitu. Jadi insya Allah gitu Pak Rismon sudah siap tempur katanya kan begitu. Jadi kita insya Allah akan melakukan itu. Yang kedua, ini juga akan kita bawa terus ke ijazahnya gitu, karena nggak bisa kaitan masalah sebutan hasutan itu terkait dengan ijazah, makanya bisa dibawa lagi ke dorongan agar Barreskrim segera bergerak ini gitu. Nggak bisa dong, nggak adil dong, masa satu proses hukum yang ini dijalankan sementara yang sudah lebih dulu bahkan buktinya sudah kita masukkan sampai 15 bukti misalnya gitu, kok tidak jalan-jalan gitu. Saya kira itu nanti akan ada perlawanan hukum lain gitu di ranah yang lain, di samping yang ini pun akan dilawan gitu Bang. Gitu. Yang Kang Rizal, kalau kita berpatokan pada Habib Rizik ya, orang awalnya mengatakan Habib Rizik terkena prokes sebelum yang lainnya, terkena prokes, yaitu ancaman hukumannya cuma 1 tahun. Tapi kalau 1 tahun dia tidak bisa ditahan awalnya ya, sebelum dia dikenakan berita bohong di kasus rumah sakit itu ya. Tetapi awalnya adalah Maulid Nabi. Karena tidak bisa ditahan, dicarilah pasal 160. Dengan pasal 160 yang ancaman hukumannya 6 tahun, Habib Rizik akhirnya ditahan. Ya, yang jelas zalim tuh siapapun yang merekayasa itu ya kan. Nah, biasanya penegak hukum kalau untuk kepentingan Jokowi nggak peduli dia. Mau salah benar tahan dulu aja. Gimana Bang Rizal? Kang Rizal? Ya, ini saya belum baca detail itu ancaman sampai 6 tahun ya kalau 160. Nah, kalau 6 tahun berarti kan bisa ya ditahan. Saya kira nggak jadi masalah gitu ya. Jadi kan dari sisi, karena ini kan
asalnya adalah kajian saintifik, gitu kan. Asalnya kajian saintifik soal pembuktian itu. Nah sekarang dia diadili atau dihukum oleh kekuasaan, gitu kan. Ini yang saya coba juga pernah coba tulis sedikit, gitu kan. Ini kan menggambarkan kegelapan, gitu, era kegelapan, gitu kan. Kalau dulu abad ke-8 gereja menghukum ilmu pengetahuan. Nah, sekarang Indonesia gelap ini justru kekuasaan pragmatis yang saat ini, gitu kan, menghukum ilmu pengetahuan juga. Saya kira ini akan jadi kasus besar, gitu. Gitu. Seperti Galileo Galilei zaman Galileo Galilei, orang kok diskusi soal aspek saintifik, gitu kan, ujian soal tidak sesuai dengan kekuasaan pada waktu itu, kebetulan kekuasaan gereja ya. Kekuatan gereja. Ini akan kita angkat juga sebagai kasus yang besar ini, gitu kan, dalam konteks sejarah bangsa Indonesia yang mengalami kegelapan. Jadi benar itu mahasiswa, Indonesia gelap. Jadi Jokowi membuat gelap, gitu kan, ya. Prabowo melanjutkan kegelapan kalau tidak melakukan tindakan atau langkah-langkah, termasuk mendorong Barreskrim untuk jalan juga, gitu kan. Ini menyangkut perjuangan kebenaran, kejujuran, keadilan, gitu kan. Bagaimana bisa diperlakukan kondisi yang tidak adil seperti ini, gitu Bang. Kang, saya mau membacakan pasal 160 KUHP-nya ya. Ya, Kang. Judulnya ini, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dendanya nggak usah dihitung. Di sini kan jelas nih, ada 3 delik ya. Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. KUHP awal mungkin diganti ya, itu sudah ada perubahannya. KUHP awal itu 1 tahun 6 bulan. Sekarang jadi 6 tahun, ya nggak apa-apa lah. Ya, ini perubahannya ya. Jadi melakukan perbuatan pidana, menghasut. Artinya perbuatan pidananya harus sudah terjadi kan? Iya. Karena deliknya material, bukan lagi formil kan? Delik material itu putusan MK nomor 7 PUU 7 tahun 2009 itu. Oke. Kemudian melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Dia bukan penguasa umum. Tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Tidak jelas mana perintah jabatan yang mana, ketentuan undang-undang yang mana ya. Iya betul Bang. Oke, jadi kalau misalnya mau dibuat-buat ya memang aneh bin ajaib. Tapi di Republik ini sebetulnya aneh bin ajaib itu sudah terjadi berkali-kali. Iya, betul. Tapi tidak apa-apa, sepanjang kita memang dalam area perjuangan, gitu kan, mau diperlakukan bagaimanapun ya kita hadapi, gitu. Dan pada ujungnya ya penilaian kan bukan berdasarkan atas putusan-putusan pengadilan sesat, gitu. Kang Rizal, Gus Nur dan Bambang Tri itu diancam hukuman maksimal waktu tuntutannya. Jadi diancam 10 tahun karena Undang-Undang 1/1946 pasal 14 ayat 1 ya kan? Diancam hukuman 10 tahun, dituntut 10 tahun juga, divonis 6 tahun which is 2/3 kan? Kemudian akhirnya dikoreksi di tingkat banding dan kasasi menjadi 4 tahun dan deliknya pun berubah dari delik berita bohong ke delik ujaran kebencian. Kejam kali. Maksudnya kok bisa suatu perbuatan yang tidak terlihat dampak, maksudnya dampak langsungnya ya, dan tidak terbukti juga, itu tiba-tiba diancam maksimal. Koruptor aja nggak sampai 10 tahun tuh tuntutannya. Nah, hal yang sama menurut Kang Rizal bisa nggak terjadi dalam kasus ini? Pokoknya penegak hukum dalam hal ini jaksa nggak peduli, pokoknya main terobos saja. Dituntut 6 tahun maksimal, ya kan?
Ya. Saya kira bisa saja, Bang. Itu sesuatu yang sudah kita harus hitung. Itu keadaan begini, keadaan yang memang tidak normal. Gitu. Oleh karena itu dia akan melakukan ya apa saja sesuai pesanan. Gitu. Bisa jadi sangat mungkin 6 tahun gitu kan. Nanti vonisnya juga nggak tahu, mau 6 tahun juga bisa saja kan. Tapi masalahnya terjadi dulu pertarungan dong nanti di dalamnya yang bisa dibaca oleh mungkin para ahli hukum gitu kan, oleh penegak hukum yang lain gitu. Karena walaupun bagaimana namanya politik itu tidak satu kepentingan, banyak kepentingan gitu, dan itu fluktuatif gitu kan, tidak berada di satu lorong gitu. Jadi banyak kepentingan di dalamnya. Jadi akan terjadi diskursus dulu gitu kan, wacana dulu, mungkin juga akan ada tekanan politik dulu, konflik politik gitu kan, kompetisi politik akan terjadi. Karena walaupun bagaimana ini kan ruangnya bukan ruang hukum murni gitu. Ini ruang politik yang berhubungan dengan mantan pejabat publik. Itu Kang Rizal, yang membedakan antara kasus Anda dan kasus Bambang Tri dan Gus Nur untuk sementara ya, karena kita belum tahu bagaimana kelanjutan kasus Anda ya. Tapi dari sisi setting latar belakang politiknya, ya dulu masih Jokowi menjadi presiden. Sekarang presidennya sudah orang lain, yaitu Prabowo. Walaupun kita tahu kadang-kadang pernyataan Prabowo seperti dia anak buahnya Jokowi itu soal lain. Tapi apa yang ingin Anda katakan kepada Prabowo ya? Karena de facto de jure Prabowo lah yang sesungguhnya di atas kepolisian dan kejaksaan yang notabene akan menggarap kasus ini kalau seandainya mau diolah. Silakan. Ya, saya kira pertama sebelum adanya laporan ini kan sudah ada tadi pengaduan dari PPUA di pidana kaitan dengan ijazah palsu langsung. Jadi sama ini temunya di ijazah palsu kan gitu. Kemudian kita sudah duluan masuk ke Bareskrim. Kita duluan yang sudah menyampaikan bukti-bukti. Jadi kalau Prabowo misalnya membiarkan ini jalan sementara yang itu dihambat tidak berjalan, saya kira ini menyangkut juga integritas dan kapabilitas sebagai presiden yang baru setelah Jokowi tidak menjabat gitu kan. Jadi kalau menurut saya jalan dua-duanya dong gitu. Itu baru namanya menegakkan hukum. Baru itu yang awalnya disebut komitmen kan tentang penegakan hukum itu. Jadi dua-duanya jalan gitu. Atau biarkan bergerak secara diskusi hukum yang bermakna lah bagi kepentingan bangsa dan negara gitu. Jangan dibuat ecek-ecek gitu kan dan bisa dimain-mainkan seenaknya saja. Saya kira itu harus kita sudahi gitu. Itu eranya Jokowi gitu, bukan eranya pemimpin baru kalau mau melakukan pembaruan gitu atau sampai disebut bahasa penegakan hukum, tidak ada yang kebal hukum gitu kan, yang objektif. Nah kalau memang itu ya kita harus dibuktikan gitu, dan itu harus kesempatan. Kalau menurut saya mah ini kesempatan baik bagi Prabowo untuk memulai konsisten sedikit-sedikit lah itu dengan ucapannya soal penegakan hukum. Ini sudah ada di depan, ini mencolok sekali. Bareskrim sudah kita laporkan, adukan, sekarang masuk hukum lagi, ya hayulah itu kita kompetisi gitu kan. Dalam konteks ini dua-duanya jalan dong. Buktikan dulu bahwa ijazahnya itu asli atau palsu. Baru ada pencemaran nama baik, baru ada fitnah, baru ada penghasutan, baru ada delik-delik lain gitu. Sebelum dibuktikan dulu status ijazahnya, semuanya masih mengambang gitu dan semuanya masih bisa gitu. Jadi harusnya yang Bareskrim dulu yang jalan ini gitu, sampai sita dulu itu kan ijazahnya, skripsinya, baru nanti ketahuan gitu. Kang Rizal, yang berbeda. Yang namanya Prabowo, saya tidak tahu apakah dia bakal tahu detail seperti ini atau tidak. Ya, kadang-kadang kan dia rely on pembantunya. Saya
Saya tidak merasa dibohongi oleh pembantu-pembantu saya. Padahal pembantu-pembantunya orang-orang yang so long time terlibat dalam pemerintahan rezim Jokowi, ya kan? Nah, bagaimana untuk sampai pesan ini kepada Prabowo agar penegakan hukum itu tidak disalahgunakan lagi seperti era pemerintahan Presiden Jokowi, di mana orang bisa dihukum, korupsi tidak, hanya kritis atau ingin mengetahui atau mengklarifikasi data tentang pejabat publik dengan azas transparansi, good governance, clean government. Gimana caranya Prabowo tahu? Karena kalau rely on orang bawahannya, bisa jadi dia akan dikatakan, Pak, ini sudah prosedur, Pak. Silakan. Tetap. Atau mudah-mudahan dia mendengarkan podcast ini gitu ya, dan memanggil Kang Rizal langsung gitu. Artinya media adalah salah satu kekuatan untuk bisa sampai gitu ya. Setelah sampai ya mudah-mudahan diterima, kan dua itu kan, sampai dan diterima, itu tuh dua misi itu. Yang penting sampai dulu gitu kan. Nah, baru dipertimbangkan diterima atau tidak. Jadi fungsi media ini sangat penting karena media juga alat komunikasi politik gitu kan, bagi pejabat publik atau pejabat politik. Yang kedua, rakyat kan. Rakyat juga berisik ini soal kalau saya agak optimis gitu, karena soal ijazah palsu ini sudah menjadi domain publik gitu, sudah ramai sekarang, bahkan terjadi pergeseran. Misalnya yang awalnya diam jadi bicara, yang asalnya tidak ditemukan muncul gitu kan, bukan oleh pencarian sendiri gitu. Jadi temuan-temuan berkaitan dengan dugaan ijazah palsunya Jokowi ini terus menerus keluar gitu. Jadi berisik rakyat ini, berisik masyarakat gitu. Jadi ketika nanti sekarang mulai masuk nih, dimasukkan ke ruang hukum, ya tentu tidak akan membuat sesuatu yang silent. Ini akan semakin ramai gitu. Jadi, nah sisi itulah yang kita harapkan. Jadinya nanti Prabowo mengambil sikap politik yang bijak gitu dalam konteks hukum gitu. Jangan sampai melanjutkan paradigma lama dalam konteks penegakan hukum ini. Orang sudah muak kok, orang sudah tidak suka, dan orang sudah bisa baca gitu kan, tidak sebodoh yang diperkirakan gitu. Jadi harapannya seperti itu gitu, Bang. Tapi yang dilakukan oleh rezim sebelum sekarang adalah menakut-nakuti rakyat dengan kasus yang kemudian bisa dihukum orangnya walaupun tidak terbukti. Contohnya ya tentu Bambang Tri, ya kan, kemudian Gus Nur, Habib Rizik, kemudian Sahganda Nenggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat. Semua itu kan dalam tanda kutip karang-karangan aja delik pidana. Tapi walaupun karang-karangan, gila-gilaan hukumannya sampai tahunan. Apakah Kang Rizal merasa bahwa hal yang sama bisa terjadi juga pada rezim sekarang ini? Ataukah ada peluang untuk mengatakan tidak, this is the time bagi kita untuk menegakkan hukum karena kita percaya dengan Prabowo Subianto yang mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Silakan. Iya. Harapan selalu ada, tapi kita juga harus berbasis realita gitu. Jadi katakanlah proses-proses yang lama masih berjalan, ya itu harus kita terima gitu. Tapi kan semua juga kan ada waktunya gitu. Nggak akan mungkin seseorang berbohong selamanya gitu kan. Akan ada saatnya. Begitu juga tidak mungkin perkayasaan yang sama akan berjalan abadi. Akan ada nanti momennya gitu kan. Ini yang menjadi keyakinan kita gitu. Jadi bukan kesadaran Prabowo saja yang dituntut, tapi keterpaksaan Prabowo gitu kan, harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan hati nurani masyarakat atau rakyat gitu. Saya kira itu optimisme perjuangan gitu. Dan kalaupun sampai terjadi hal yang sama, itulah tadi perubahan bisa terjadi, dan setiap perubahan ada martir gitu. Nggak jadi masalah gitu menurut kita mah. Kita apa sih arti
diri kita gitu kan. Nah kita toh juga akan mati juga semua gitu kan. Tapi kita berharap kematian tuh bernilai gitu. Kang Rizal, bernilai. Ya, Anda kan sebagai pendatang baru di TPUA walaupun jabatannya sekarang sebagai wakil ketua umum ya. Dan Anda baru sekali melakukan gugatan terhadap ijazah di PN Jakarta Pusat yang kemudian berujung dengan NO atau tidak dapat diterima. Ya kan? Iya Bang. Iya. Anda merasa protes nggak loh kok Rizal Fadila yang dipermasalahkan, bukan misalnya Egy Sujana atau Damai Hari Lubis atau siapapun yang sebenarnya lebih TPUA duluan. Tapi kebetulan kalau Egy pada hari itu di Solo dan Jogja dia tidak hadir. Bagaimana? Iya, ya. Kalau saya mah nggak mempermasalahkan Bang gitu, siapapun bisa gitu, mau Bu Kurnia, mau DHL, mau Egy gitu, nggak ada masalah gitu. Kalaupun yang nanti ketariknya Egy, ya kita kan bersama-sama gitu kan, membantu dan membelanya gitu. Nah, jadi kalau memang random lah itu kan, randomnya itu kebagian misalnya saya akan hadapi gitu kan, sesuai dengan random pilihan politik itu, karena yang jelas mah kesimpulannya hukum sedang dimain-mainkan oleh kepentingan politik lah. Nah itulah yang kita lawan gitu. Ya sebenarnya kalau kita bicara hukum sedang dimain-mainkan kepentingan politik itu belum terjadi ya. Karena yang terjadi adalah baru laporan. Orang yang katakanlah yang mempermainkan yang lapor, ya kan? Sudah tahu orang mempermasalahkan ijazah palsu, transparansi, tiba-tiba dia pakai pasal penghasutan tuh. Asal jangan dipancing oleh penegak hukum ya. Penegak hukum yang jadi penasehatnya jangan sampai begitu. Nah sekarang justru hukum akan dipermainkan kalau kita lihat nanti gerakan penegak hukum sama nggak seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Kalau sama seperti Bambang Tri dan Gus Nur, tiba-tiba Kang Rizal ditahan, kemudian Dr. Tifa ditahan, sementara Firly Bahuri yang terbukti yang katakanlah tersangka suap sampai sekarang diperiksa saja enggak, maka di situ kita bisa mengatakan waduh sama nih, hukum sedang dipermainkan. Pendapat Kang Rizal? Ya saya kira betul, kita lihat bacaan ke depannya gitu ya. Kemudian juga kan kasus ini kasus yang tadi berbasis saintifik gitu Bang. Jadi Dr. Rismon dan Dr. Roy Suryo yang juga ditambah dengan pandangan-pandangannya Dr. Tifa gitu kan, itu hampir disebut murni pendekatan saintifik gitu. Jadi ini yang harus jadi kekuatan moral gitu kan, untuk mengalahkan kepentingan politik pragmatik gitu dalam bacaan publik. Kira-kira ini adalah proses pencerdasan juga itu, karena ini di ruang akademik, berarti juga harusnya punya perhatian dari institusi-institusi pendidikan tinggi gitu, karena ini berada di miliunya gitu, di lingkungannya, dan inilah yang mungkin berbeda dengan kasus-kasus Gus Nur ataupun kasus Bambang Tri gitu. Jadi ini agak sesuatu yang berbeda lah. Mudah-mudahan tingkat kepedulian tinggi publik jauh lebih kuat gitu pada kasus seperti ini gitu Bang. Kang Rizal, terakhir ya, saya mau membacakan beberapa komentar yang barangkali relevan ya. Nanti silakan Anda komentar secara umum dan kemudian wrap up serta closing statement. Ada yang bilang nih, cocoknya Jokowi dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan se-Indonesia. Kalau semua orang takut berarti bangsa ini sudah terhina dan 11 triliun pasti terjajah lagi. Belanda aja nggak begini-begini amat ya. Kemudian saya masuk perguruan tinggi negeri di Fakultas Kedokteran tahun 1979. Saya tidak pernah tidak naik kelas, tapi Jokowi 2 kali tidak naik kelas sehingga tidak mungkin tahun 80 masuk UGM. Ini kita harus verifikasi betul apa enggak ya. Tidak naik kelas ini. Jadi kita kebacakan saja, tetapi bukan berarti yang kita bacakan udah pasti benar ya. Indonesia ini akan aman jika tidak ada Jokowi. Mulyono hobi penjarakan rakyatnya sendiri, manusia lah uang tinggal tunjukkan ijazah asli dan uji digital forensik. Lah kok nuntut yang isukan ijazah palsu, mana dong ijazahnya dulu. Ini common sense publik saya kira ya.
Iya, Kamarsen. Mati 1 tumbuh 1000 untuk kebenaran. Kemudian yang melakukan penghasutan itu sebenarnya Mulyono, Bang RH. Korban yang dihasut adalah para buzzer. Make sense ya. Gitu ya. Menarik juga itu. Tapi ada juga yang bilang begini, cepat mundur Rizal Fadila sebelum kamu ditahan. Gitu ya. Kemudian apalagi ya? Pejabat garis miring penegak hukum tidak berani jujur karena jelas Presiden Jokowi tidak taat kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas dari KKN. Ya, saya masih sangat Pak Presiden, kita melihat kasus ini dengan hati nurani. Saya masih sangat sangat nggak jelas nih. Dan saya melihat ada Ustadz Adi Hidayat kemarin. Mudah-mudahan Ustadz bisa memberi pencerahan hati kepada Bapak Presiden. Ya. Maju terus Bang Rizal. Jadi ada yang bilang mundur, ada yang bilang maju ya. Jokowi minta ditugaskan ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman sebagai alasan untuk tidak bisa menghadiri sidang. Make sense ya. Karena bisa jadi kemudian sidang pertama ini dilakukan langsung mediasi ya. Bisa jadi ya. Tapi kan Pak Jokowi nggak datang. Jokowi tahun 1980 masuk UGM itu tidak masuk akal karena Jokowi pernah 2 kali tidak naik kelas. Orang yang sama ngomong sih ya. Konoha kembali ke zaman Galileo Galilei, dihukum mati kekuasaan karena ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian pengacara Mulyono dibayar enggak itu ya, atau mereka kerja bakti aja daripada dicari kesalahan mereka oleh Jokowi. Ini juga ada masalah ya. Kalau mereka tidak dibayar berarti kan gratifikasi. Karena Jokowi masih jadi pejabat publik. Jadi waktu Otto membela dia itu dibayar enggak? Kalau nggak dibayar itu gratifikasi sesungguhnya kan. Kemudian siklusnya sama pihak Jokowi selalu menggunakan tangan orang dengan berbagai narasi absurd. Dan lucunya justru ini yang diproses polisi, kan ini kontra narasi apalagi jika konteks untuk mendapatkan kebenaran. Oke, banyak sekali Kang Rizal, silakan komentar, terutama yang suruh maju mundur tadi. Ya harus pertama ya maju terus gitu kan, pantang mundur. Gitu ya, seperti Pak Rismon, Dr. Rismon, Dr. Tipa ataupun Dr. Roy Suryo, saya kira akan sama gitu kan, sikap dan jiwanya gitu. Semua ini ayo kita hadapi gitu kan, di ruang manapun gitu kan. Dari basis tadi akal sehat gitu kan, dari pikiran sehat, ilmu yang sehat gitu, berangkatnya dari situ dulu, sehingga dengan kekuatan moral kita akan kuat gitu. Apalagi kalau kita pakai basis agama kan, insya Allah akan makin kuat lagi gitu dalam menghadapi seperti itu. Nah, kemudian juga tentu kita menyoroti juga soal premanisme ini gitu ya. Juga bisa masuk ke premanisme hukum kan, bisa sampai terjadi gitu penggunaan tangan-tangan yang tidak berbasis berkepentingan diri, yang langsung berani gitu kan, penggunaan tangan-tangan itu sebenarnya juga premanisme juga gitu ya. Dan saya kira ini adalah tantangan masyarakat bangsa kita terhadap budaya seperti ini gitu. Jadi kalau kemarin saja misalnya untuk memproteksi datangnya TPUA gitu kan, termasuk juga dengan ingin menguji soal ijazah gitu kan, sampai diproteksi oleh Hercules CS gitu kan, preman itu yang dimaksud tadi. Saya kira ini akan menimbulkan ada aksi reaksi gitu. Kenapa kok preman boleh bebas, sementara mungkin kekuatan-kekuatan lain yang ingin melakukan yang sama tidak bisa? Itu dalam pengertian begini Bang, kalau kemarin ada juga satu ungkapan misalnya kelompok Hercules lawan kelompok takbir misalnya, gitu. Maksudnya kita menghadapinya hayu dengan selawat gitu kan, hayu dengan takbir gitu. Jadi berbasis agama gitu, artinya berbasis moral. Ya artinya kelompok-kelompok agama juga sekarang harus sudah mulai memikirkan gitu kan, pentingnya pasukan-pasukan keagamaan kalau memang itu dibiarkan gitu. Pasukan Islam, pasukan berani mati, pasukan jihad gitu kan. Karena preman-preman itu kok diberi kebebasan membentuk di seluruh
pelosok negeri, kenapa kelompok lain tidak boleh gitu. Jadi saya kira ini kalau tidak dicegah, itu tidak diantisipasi oleh pengambil kebijakan politik, maka akan timbul konflik yang lebih besar itu. Kalau menurut saya mah harusnya sehat dong gitu. Jangan sampai misalnya isu Palestina nih, kan soal bentuk koalisi militer Islam, negara Islam, ke bawahnya nanti bentuk milisi-milisi Islam, gitu. Jadi kalau sudah begitu, desintegrasi, gitu. Jadi jangan dianggap kecil gitu bang, masalah ini gitu. Oke, Kang Rizal ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan baik. Tapi sebenarnya tidak hanya baik di permukaan, tapi di bawah tetap penuh dengan gelombang. Yang kita inginkan gelombang bawah, gelombang atas itu sama, smooth. Tapi untuk smooth itu memang kebenaran dan keadilan harus ditegakkan sebenar-benarnya dan seluruhnya. Setuju bang. Oke Kang, makasih banyak ya. Nanti kita minta update lagi. Siap bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.